Selamat siang, Pak. Perkenalkan nama saya Pedro Langsir Airtorang dengan NIM 12S240001 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan soal pemrograman tentang local class dan animos class di week 12 ini. Nah, di sini saya sudah membuatkan soalnya dan saya akan membacakan soal tersebut. Soal pertama itu, sebuah aplikasi sederhana ingin menampilkan pesan yang dimasukkan oleh pengguna. Untuk menjaga struktur program tetap rapi, developer memutuskan untuk menggunakan sebuah kelas yang hanya digunakan di dalam satu metode saja, yaitu local class. Kelas tersebut bertugas untuk yang pertama, menyimpan pesan yang dimasukkan. Yang kedua, menampilkan pesan dalam format tertentu. Buatlah sebuah program yang memiliki sebuah metode bernama display message, yaitu string message. Yang kedua itu, di dalam metode tersebut, buat sebuah local class bernama message printer. Yang ketiga, local class harus memiliki sebuah atribut untuk menyimpan pesan dan metode untuk menampilkan pesan. Yang terakhir, menampilkan pesan dengan format pesan dan apa isi pesannya tersebut. Yang dimana inputnya itu halo dunia dan outputnya itu pesan itu halo dunia. Di sini saya akan menunjukkan code yang saya bikin pada soal pertama. Yang mana code-nya ini membaca input teks dari si pengguna, lalu menggunakan local class yang dimana diminta di soal di dalam metode untuk mencetak pesan tersebut ke layar dengan format tertentu. Nah, saya akan menjalankan kode yang saya bikin pada soal pertama. Saya akan menunjukkan maker yang saya bikin. Nah, seperti yang diminta, saya akan melakukan inputan pada di soal. Nah, output yang dikeluarkan sama yang diminta di soal. Jadi, code yang saya bikin berhasil digunakan pada soal pertama. Kita lanjut ke soal kedua, yang mana soalnya itu sebuah bank ingin membuat sistem sederhana untuk memvalidasi nomor rekening nasabah. Nomor rekening yang valid harus memenuhi aturan berikut. Yang pertama hanya terdiri dari angka 0 sampai 9. Yang kedua memiliki panjang tepat 8 digit. Namun, seringkali pengguna memasukkan nomor rekening dengan karakter tambahan seperti tanda hubung, huruf, atau spasi. Untuk mengatasi hal ini, sistem akan menghapus semua karakter selain angka dan memeriksa apakah panjang aslinya tepat 8 digit. Untuk menjaga struktur program tetap rapi, proses ini harus dilakukan menggunakan local class di dalam metode. Nah, kita di sini meminta membuat program yang memiliki metode validate akun di dalam string input. Yang kedua, di dalam metode tersebut, buatlah local class bernama number validator. Yang ketiga, local class harus menghapus karakter selain angka, menyimpan hasil bersihnya, memvalidasi panjang, harus tepat di 8 digit. Yang terakhir, program menampilkan, yaitu kalau valid jika memenuhi syarat, invalid jika tidak memenuhi syarat. Yang mana inputnya itu 12 kurang 34 A5678, baru outputnya itu valid. Dengan ketentuan wajib menggunakan local class, tidak boleh membuat kelas di luar metode, menggunakan metode replace all untuk membersihkan input. Yang terakhir, program harus bisa menangani berbagai input. Nah, di sini saya akan menunjukkan code yang saya bikin pada soal kedua. Yang mana pada code tersebut itu membaca inputan dari si pengguna
dan membersihkan semua karakter selain angka menggunakan local class seperti yang diminta di soal, lalu memeriksa apakah panjang angka yang tersisa tepat di 8 digit untuk menentukan apakah inputannya itu tersebut valid atau invalid. Nah, di sini saya akan menjalankan kode yang saya bikin pada soal kedua. Saya akan menunjukkan macro yang saya bikin. Saya akan memasukkan input yang diberikan di soal. Nah, seperti yang kita lihat, output yang dikeluarkan sesuai yang diminta di soal. Jadi, kode yang saya bikin berhasil digunakan pada soal kedua. Kita lanjut ke soal ketiga, yang dimana soalnya itu, sebuah toko online ingin membuat sistem sederhana untuk menghitung harga akhir suatu barang setelah diberikan diskon. Aturan diskon itu yang berlaku adalah jika harga barang lebih dari 100.000, maka mendapatkan diskon 10%. Jika harga barang kurang dari atau sama dengan 100.000, maka akan mendapatkan diskon 5%. Untuk menjaga struktur program tetap rapi dan modular, proses perhitungan diskon akan dilakukan menggunakan local class yang didefinisikan di dalam metode. Nah, kita disuruh membuat program yang memiliki metode calculate diskon di dalam double price. Yang kedua, di dalam metode tersebut buat local class bernama diskon calculator. Yang ketiga, local class harus menyimpan harga awal, menghitung diskon sesuai aturan. Yang terakhir, menghasilkan harga akhir. Baru yang keempat, tampilkan hasil dalam format harga hasil. Baru hasilnya itu berapa. Yang mana inputnya itu di sini 150.000 dan outputnya itu harga akhir 135.000. Dengan ketentuan wajib menggunakan local class, tidak boleh membuat kelas di luar metode, menggunakan tipe data double untuk perhitungan, output dibulatkan tanpa desimal jika bilangan bulat. Program harus bisa menangani berbagai input harga. Nah, di sini saya akan menunjukkan kode yang saya bikin pada soal ketiga. Nah, di mana di soal ketiga ini, dia membaca harga dari si pengguna, lalu menggunakan local class untuk menghitung harga akhir setelah diskon. Jadi, jika harganya di atas 100.000, maka dia dapat mendapatkan 10%. Tetapi jika harga barang tersebut di bawah 100.000, maka dia mendapatkan diskon sebesar 5%. Dan kemudian menampilkan hasilnya. Di sini saya akan menjalankan kode yang saya bikin pada soal ketiga. Saya akan menunjukkan macro yang saya bikin. Saya melakukan input yang diberikan di soal. Nah, output yang dikeluarkan sesuai yang diminta di soal. Jadi, kode yang saya bikin berhasil digunakan pada soal ketiga. Nah, saya akan lanjutkan ke soal keempat, di mana soalnya itu sebuah sistem pendaftaran mahasiswa ingin menyimpan nama pengguna dalam format yang konsisten, yaitu semua huruf harus ditampilkan dalam huruf kapital, yaitu uppercase. Untuk menjaga struktur program tetap rapi, proses pengolahan nama tersebut akan dilakukan menggunakan local class yang didefinisikan di dalam sebuah metode. Kita di sini membuat program yang memiliki metode format name dalam bentuk string name,
Yang kedua, di dalam metode tersebut, buat local class bernama name formatter. Yang ketiga, local class harus menyimpan nama input dan mengubah nama menjadi huruf kapital semua. Yang terakhir, menampilkan hasil dalam format nama dan hasilnya apa. Yang mana inputnya itu ada Rudy Shantui itu huruf kecil semua dan outputnya itu nama Rudy Shantui. Jadi dia memakai huruf kapital atau huruf besar. Yang mana ketentuannya itu wajib menggunakan local class, tidak boleh membuat kelas di luar metode, menggunakan metode bawaan Java seperti to upper class. Yang terakhir, program harus bisa menerima berbagai input nama. Nah, di sini saya akan menunjukkan kode yang saya bikin pada show keempat. Yang mana kodenya tersebut yaitu membaca nama dari pengguna dan menggunakan local class untuk mengubahnya menjadi huruf kapital sebelum ditampilkan ke layar. Nah, di sini saya akan menjalankan kode yang saya bikin pada show keempat. Saya akan menunjukkan make yang saya bikin. Saya akan memasukkan input yang diberikan di show. Jadi, output yang dikeluarkan jika yang diminta di show. Jadi, kode yang saya bikin masih digunakan pada show keempat. Nah, kita lanjut ke soal kelima, yang mana soalnya itu sebuah aplikasi kontak ingin menyimpan nomor telepon pengguna dalam format yang bersih dan valid. Namun, seringkali pengguna memasukkan nomor telepon dengan berbagai karakter tambahan seperti tanda hubung, spasi, dan huruf. Nah, sistem harus menghapus semua karakter selain angka, memeriksa apakah panjang nomor telepon tersebut aslinya tepat 10 digit. Jika tidak memenuhi syarat, maka dianggap tidak valid atau null. Nah, untuk menjaga struktur program tetap rapi, proses ini harus dilakukan menggunakan local class di dalam metode. Kita bisa membuat program yang memiliki metode format font dalam string font. Yang kedua, di dalam metode tersebut, buat local class bernama font formatter. Yang ketiga, local class harus menghapus semua karakter selain angka, menyimpan hasil format, dan mengecek panjang nomor telepon tersebut apakah dia tepat di 10 digit. Yang keempat, jika valid, maka tampilan nomor tersebut bersih. Jika tidak valid, maka tampilannya itu null. Yang mana itu inputnya itu 0812345678, maka outputnya itu null. Karena apa? Karena ada tanda penghubung. Jadi jika ada tanda penghubung, maka dia null. Nah, dengan ketentuannya itu wajib menggunakan local class, tidak boleh membuat kelas di luar metode, gunakan replace all untuk membersihkan input, panjang harus tepat di 10 digit, dan program harus bisa menangani berbagai input. Nah, di sini saya akan menunjukkan kode yang saya bikin pada show kelima. Yang mana kodenya tersebut itu membaca nomor telepon dari si pengguna, lalu menggunakan local class untuk menghapus semua karakter selain angka dan menampilkan nomor tersebut jika terdiri dari 10 digit atau 0 jika dia tidak valid. Nah, di sini saya akan menjalankan kode yang saya bikin pada soal kelima. Saya akan menunjukkan makefile yang saya bikin. Nah, di sini saya akan masukkan input yang diberikan di soal.
Jadi di soal tersebut di output tersebut dia berakhir dikeluarkan, maka dia menampilkan nomor telepon yang sebenarnya. Jadi di mana inputnya itu nomor teleponnya itu sesuai yang diminta di slot, yaitu panjangnya pas, karakternya pun pas, maka dia menampilkan nomor telepon. Jadi ini nomor teleponnya valid. Jadi kesimpulannya, kode yang saya bikin sesuai yang diperintahkan di soal dan bisa berjalan. Lanjut ke soal ke-6, di mana soal yang tersebut, sebuah aplikasi sederhana ingin menampilkan pesan salam kepada pengguna. Biasanya untuk menampilkan pesan seperti ini, programmer harus membuat kelas baru yang mengimplementasikan interface tertentu. Namun, untuk kasus sederhana ini, programmer ingin menghindari pembuatan kelas terpisah agar kode tetap ringkas. Oleh karena itu, digunakan Anemos class untuk langsung mengimplementasikan interface tanpa membuat kelas baru secara eksplisit. Di mana kita disuruh membuat program yang membuat sebuah interface bernama greeting dengan metode void say hello. Yang kedua, menggunakan Anemos class untuk mengimplementasikan interface tersebut. Yang terakhir, menampilkan pesan hello world. Yang mana inputnya itu tidak ada, jadi dia akan langsung ke outputnya itu hello world. Dengan ketentuan, wajib menggunakan Anemos class, tidak boleh membuat kelas implementasi secara terpisah. Implementasi kan dilakukan langsung saat objek dibuat. Yang terakhir, program harus sederhana dan jelas. Nah, di sini saya akan menunjukkan kode yang saya bikin pada soal ke-6. Yang mana kodenya itu menggunakan Anemos class yang seperti diminta di soal, lalu dia mengimplementasikan interface greeting dan menampilkan pesan hello world saat metode dipanggil. Nah, di sini saya akan menjalankan kode yang saya bikin pada soal ke-6. Saya akan menunjukkan method yang saya bikin. Nah, dia langsung menunjukkan output yang diberikan. Jadi, kode yang saya bikin sesuai ini minta di soal. Kita lanjut ke soal ke-7, yang mana soalnya itu, sebuah program matematika sederhana ingin menghitung luas suatu bangun data, yaitu persegi. Untuk menjaga fleksibilitas program, digunakan sebuah interface agar perhitungan luas bisa dikembangkan ke bentuk lain di masa depan. Namun untuk kasus ini, programmer ingin langsung mengimplementasikan perhitungan tanpa membuat kelas baru secara terpisah. Oleh karena itu, digunakan Anemos class untuk mengimplementasikan interface tersebut secara langsung. Yang mana kita disuruh membuat program yang membuat interface bernama shape dengan metode double get area. Yang kedua, menggunakan Anemos class untuk menghitung luas persegi. Yang ketiga, kita menggunakan rumus luas sama dengan sisi kali sisi. Yang terakhir, menampilkan hasil dalam formatnya itu luas sama dengan hasilnya. Yang mana inputnya itu 5, outputnya itu luasnya itu 25. Yang mana ketentuannya itu wajib menggunakan Anemos class, tidak boleh membuat kelas implementasi secara terpisah. Input berupa angka, tipe double atau integer. Yang keempat, menggunakan scanner untuk input. Yang terakhir, output tanpa desimal jika hasil bilangan bulat. Nah, di sini saya akan menunjukkan kode yang saya bikin pada soal ke-7. Yang mana kode tersebut itu membaca panjang sisi dari si pengguna, lalu menggunakan animal class yang dimana seperti diminta di soal untuk menghitung luas persegi dan menampilkan hasilnya. Nah, di sini saya akan menjalankan kode yang saya bikin pada soal ke-7.
Saya akan menunjukkan makro yang saya bikin. Nah, di sini saya akan memasukkan input yang diberikan di kelas, yaitu 5. Maka luasnya itu 25 sesuai yang diminta di soal. Jadi kode yang saya bikin berjalan dan sesuai diminta di soal. Nah, di sini kita lanjut ke soal ke-8, yang mana soalnya itu sebuah aplikasi pengolahan teks ingin mengubah semua huruf dalam sebuah kalimat menjadi huruf kecil atau lower class. Biasanya programmer dapat membuat kelas khusus untuk melakukan proses ini. Namun, karena kebutuhan program ini sederhana dan hanya digunakan sekali, programmer memutuskan untuk menggunakan animal class agar kode lebih ringkas tanpa membuat kelas baru secara terpisah. Di mana itu kita disuruh membuat program yang membuat interface menama formatter dengan metode string format string text. Baru menggunakan animal class untuk mengubah teks menjadi huruf kecil yang terakhir menampilkan hasil outputnya. Yang mana inputnya itu hello world itu huruf kapital dan outputnya itu hello world dengan huruf kecil. Yang mana ketentuannya itu wajib menggunakan animal class, tidak boleh membuat kelas implementasi secara terpisah, menggunakan metode bawaan Java seperti lower class cache yang target input berupa satu baris string. Nah, di sini saya akan menunjukkan kode yang saya bikin pada scroll ke-8. Yang dimana kodenya tersebut membaca sebuah angka dari si pengguna lalu menggunakan animal class yang dimana diminta di soal. Lalu dia menerima format yang dimana di soal itu itulah ini apa huruf kapitalnya itu huruf besar yang mana inputnya itu baru di outputnya itu huruf kecil. Jadi kesimpulannya itu kita memakai new format, baru kita memakai new scanner dan memakai override. Di sini saya akan menjalankan yang kode yang saya bikin pada soal ke-8. Saya akan menunjukkan makro yang saya bikin. Saya akan melakukan input yang diberikan di soal. Nah, output yang diberikan sesuai yang diminta di soal. Jadi kode yang saya bikin sesuai yang diminta di soal. Kita lanjut ke soal ke-9. Lanjut ke soal ke-9 yang mana soalnya itu coba aplikasi ingin menentukan apakah suatu bilangan termasuk bilangan genap atau tidak. Untuk membuat program tetap fleksibel dan sederhana, digunakan coba interface sebagai dasar pengecekan. Namun, karena implementasi hanya digunakan sekali, programmer menggunakan animal class agar tidak perlu membuat kelas baru secara terpisah. Di mana kita bisa membuat program yang membuat interface filter dengan metode boolean check dalam integer number. Lalu yang kedua menggunakan animal class untuk mengecek apakah angka genap. Yang ketiga menampilkan true jika genap, false jika tidak. Yang mana inputnya itu 10 dan outputnya itu 1.
Di sini saya akan menunjukkan kode yang saya bikin pada soal ke-9. Yang mana kodenya itu membaca coba angka dari kiri pengguna, lalu menggunakan animal class yang dimana diminta di soal untuk mengecek apakah angka tersebut genap dan menampilkan hasilnya berupa nilai boolean. Apakah itu true atau false. Di sini saya akan menjalankan kode yang saya bikin pada soal ke-9. Di sini saya akan meningkatkan macro yang saya bikin. Saya akan mengatakan input yang diminta di soal. Nah, maka output yang digunakan sesuai yang diminta di soal. Yang mana angka 10 itulah angka genap, maka dia tuh. Jadi kode yang saya bikin sesuai yang diminta di soal. Kita lanjut ke soal terakhir atau soal ke-10 yang mana sebuah sistem akademik ingin mengonversi nilai huruf menjadi nilai angka dalam bentuk IPK. Untuk fleksibilitas digunakan interface, tetapi implementasinya langsung dilakukan menggunakan Animos Class agar lebih sederhana. Baru kita disuruh membuat program yang membuat interface get converter dengan metode double convert dalam bentuk string get. Yang kedua menggunakan Animos Class untuk konversi. Jika nilainya A itu maka dia mendapatkan 4, nilainya 4. Jika nilainya dia B, maka dia mendapatkan nilainya poin 3. Jika dia dapatkan nilai C, maka dia dapat poin kedua. Selain itu, selain dari A, B, C, dia mendapatkan poin 0. Yang mana baru yang terakhir menampilkan output dalam format nilai dan hasilnya. Yang mana inputnya itu A, maka outputnya itu nilainya 4. Nah, saya akan menunjukkan kode yang saya bikin pada soal ke-10. Yang mana kodenya itu membaca nilai huruf dari si pengguna, lalu menggunakan animal class untuk mengonversinya menjadi nilai angka, yaitu itulah case-nya A, return 4,0, case-nya B, return 3,0, case C, return 2,0, dan itu atau default itu dapat nilainya 0, dan menampilkan hasilnya. Nah, di sini kalian akan menjalankan kode yang saya bikin pada soal ke-10. Saya akan menunjukkan macro yang saya bikin. Saya akan masukkan input yang diberikan di soal. Maka input yang output yang diberikan sesuai yang diminta di soal yaitu inputnya A, maka dia mendapatkan nilainya 4,0. Jadi kode yang saya bikin sesuai yang diminta di soal ke-10. Demikian penjelasan saya mengenai pembuatan 10 soal pemrograman tentang materi local class dan animal class pada week 12. Jika ada suatu kesalahan pengguna code atau pembuatan soal saya minta maaf. Sekian dan terima kasih Pak.